Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Dekura Labalaksana selaku dosen pengampu mata kuliah yang tidak sempat hadir dalam acara seminar pada kali ini, yang kami hormati narasumber seminar serta hadirin peserta seminar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar dengan tema pendidikan yang inklusif dan drama anak usia sekolah dasar. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarita Natalia Wona. Saya di sini selaku Master of Ceremony dan juga moderator untuk materi pertama. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara seminar pada hari ini, yaitu doa, pemaparan materi seminar, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik, untuk mengawali rangkaian kegiatan seminar pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan doa. Kepada teman saya, Sherlyn, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada saudari Sherlyn yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Baik, terima kasih moderator. Di sini kita akan mulai dengan materi pertama dengan tema penerapan deep learning dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Oke, kita lanjut. Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua pendidik, termasuk kebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Namun, perbedaan karakteristik dan kemampuan siswa menjadi tantangan bagi guru dalam proses pembelajaran. Pendekatan deep learning hadir sebagai fokus solusi karena penerapan pemahaman mendalam, keterlibatan aktif, penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Bagi anak berkebutuhan khusus, pendekatan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemandirian belajar. Dengan demikian, deep learning penting dalam mewujudkan inklusif berkualitas dan berkeadilan. Oke, kita lanjut dengan kajian teori. Pertama, kajian teori pendidikan inklusif. Memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak, menghargai perbedaan, kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan khusus,
menekankan lingkungan belajar yang ramah dan adil. Oke, kita lanjut dengan teori kedua, deep learning dalam pendidikan. Fokus pada pemahaman mendalam dalam keterhubungan antara konsep, mendorong siswa menerapkan pengetahuan dalam hidup nyata, membantu perkembangan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Pengetahuan dibangun melalui pengalaman belajar aktif. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat pembelajaran, mendorong kolaborasi, menghargai perbedaan individu, menjadi dasar penerapan deep learning dalam pendidikan inklusif. Oke, di sini kita lanjut dengan manfaat penerapan deep learning dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Yang pertama, bagi siswa, anak berkebutuhan khusus dan siswa lainnya, pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah, mendorong kemandirian, belajar, serta rasa percaya diri, membiarkan siswa belajar melalui pengalaman nyata dan kolaborasi. Teman-teman, tadi bagi siswa, sekarang kita beralih kepada manfaat bagi guru. Memberikan panduan dalam memilih strategi pembelajaran adaptif dan inovatif, membantu guru menyesuaikan metode dengan kebutuhan individual siswa, meningkatkan profesional guru dalam mengolah kelas inklusif. Nah, tadi bagi guru, sekarang bagi sekolah, mewujudkan iklim sekolah yang inklusif, ramah, dan berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi siswa, memberikan citra positif sebagai sekolah yang siap menghadapi tantangan pendidikan masa kini. Lanjut, tantangan dan solusi. Tantangan pertama, anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan belajar yang beragam, sehingga sulit menerapkan strategi yang sama untuk semua siswa. Dan tantangannya, keterbatasan kompetensi guru. Oke, tidak semua guru memiliki pemahaman mendalam tentang deep learning maupun strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Tantangannya, sarana dan prasarana terbatas. Oke, kita lanjut dengan solusi perbedaan karakteristik siswa. 1. Pembelajaran yang dibedakan, menyesuaikan materi, cara mengajar, dan penilaian berkebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus, menggunakan aktivitas beragam, visual, auditori, praktik langsung, permainan edukatif. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru, menghadapkan pelatihan tentang deep learning, pembelajaran aktif dan strategi untuk anak berkebutuhan khusus. Desain pembelajaran, penggunaan teknologi pendukung, kolaborasi dengan guru pendamping khusus untuk berbagai praktik terbaik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita buka sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Para peserta seminar yang ingin bertanya, waktu dan
kasih langsung saja. Bagaimana peran guru dalam menciptakan pembelajaran dan learning yang adil dan bermakna bagi semua peserta didik? Terima kasih. Terima kasih saudari Nia. Apakah narasumber ingin menjawab? Saya langsung menjawab dengan bunyi pertanyaan. Bagaimana peran guru dalam menciptakan pembelajaran deep learning yang adil dan bermakna bagi semua peserta didik? Menurut saya, guru berperan sebagai perancang dan fasilitator pembelajaran, menyesuaikan metode, media, dan strategi dan kebutuhan serta kemampuan setiap peserta didik. Dalam pembelajaran deep learning, guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendorong keterlibatan aktif, dan membantu siswa memahami materi secara mendalam serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata dengan bimbingan dan sikap yang adil. Guru memastikan semua peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang bermakna dan setara. Sekian dan terima kasih. Pada saudari Dia, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang mau disangka? Waktu selanjutnya saya berikan kepada materi kedua. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Sherin Onang. Saya di sini sebagai moderator pemateri dual. Tanpa memperpanjang waktu, kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya, narasumber, untuk memaparkan materinya. Jadi baik, di sini saya akan memaparkan materi kedua, penerapan pendekatan deep learning dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Perkembangan AI khususnya deep learning membuka peluang baru dalam pendidikan. Deep learning bagian dari machine learning dengan jaringan saraf tiruan berlapis. Dapat memproses data visual, audio dan teks untuk membantu pembelajaran. Penting dalam pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan unik yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran diferensiasi berbasis deep learning memungkinkan penyesuaian materi dan metode pengajaran untuk mengoptimalkan pengalaman belajar mereka, mendorong keberhasilan akademis dan perkembangan sosial. Anak berkebutuhan khusus dan kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, kecerdasan buatan. AI adalah teknologi yang meniru proses kognitif manusia untuk meningkatkan interaksi dan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan deep learning. Deep learning memproses data kompleks dengan jaringan saraf tiruan untuk mendukung pembelajaran yang lebih adaptif. Berikutnya, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunarungu. Anak yang mengalami gangguan pendengaran memerlukan pendekatan komunikasi yang sesuai untuk belajar efektif. Yang kedua, tunanetra. Anak yang tidak dapat melihat membutuhkan alat bantu dan metode pengajaran yang inklusif dan adaptif. Yang ketiga, tunagrahita. Anak dengan keterbatasan intelektual
ketiga, tunagrahita. Anak dengan keterbatasan intelektual membutuhkan pengajaran yang disesuaikan untuk memahami materi dengan baik. Yang keempat, autisme. Anak dengan gangguan spektrum autisme memerlukan lingkungan belajar yang terstruktur dan dukungan sosial yang tepat. Yang kelima, tunadaksa. Anak dengan keterbatasan fisik membutuhkan aksesibilitas yang baik dan teknologi bantu untuk mengoptimalkan pembelajaran. Berikutnya, konsep pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, penyesuaian materi. Menyesuaikan konten pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya, konsep pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, penyesuaian materi. Menyesuaikan konten pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua, metode. Menggunakan berbagai pendekatan untuk menjangkau setiap siswa dengan cara yang paling efektif. Yang ketiga, lingkungan belajar. Menciptakan suasana belajar dan inklusif dan mendukung bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. Yang keempat, teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk menyesuaikan pengalaman belajar berbasis kebutuhan individual siswa secara real-time. Berikutnya, peran deep learning. Deep learning berperan penting dalam sistem bantu cerdas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik anak berkebutuhan khusus. Teknologi ini memfasilitasi pembelajaran adaptif dengan menyesuaikan materi dan pengajaran berdasarkan kemampuan serta performa masing-masing siswa, menciptakan pengalaman belajar yang personal. Berikutnya, keterlibatan emosional. Keterlibatan emosi dan motivasi sangat penting dalam proses belajar anak berkebutuhan khusus. Teknologi deep learning dapat mendeteksi ekspresi wajah dan suara siswa secara real-time, memastikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi mereka. Berikutnya, keterlibatan emosi dan multimedia. Yang pertama, keterlibatan emosi. Keterlibatan emosi sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif multimedia mencakup kombinasi informasi verbal dan visual untuk meningkatkan pemahaman dan retensi siswa. Berikut materi multimedia adaptif. Penerapan deep learning memungkinkan pengembangan materi multimedia interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus. Teknologi ini menggabungkan elemen visual dan audio untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif, meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa. Adapun manfaat dan tantangan, deep learning menawarkan manfaat signifikan bagi anak berkebutuhan khusus seperti personalisasi pembelajaran dan aksesibilitas materi. Namun tantangan seperti privasi data dan bias model juga perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil dalam pendidikan inklusif. Berikut manfaat deep learning untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, personalisasi. Deep learning memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan unik setiap anak. Yang kedua, sistem bantu.
Teknologi AAC cerdas memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara siswa dan pengajar dalam proses belajar. Yang ketiga, pengenalan suara. Teknologi NLP membantu siswa memahami instruksi secara verbal dan meningkatkan interaksi dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi baik, begitu saja pemaparan materi dari narasumber. Kesempatan yang berikutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, teman Devi. Oke, baik, saya langsung ke pertanyaan. Bagaimana keterkaitan pendekatan deep learning dengan pendidikan inklusif? Oke, bagaimana narasumber? Apakah yang langsung dijawab? Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari Delvin dengan bunyi pertanyaan, bagaimana keterkaitan pendekatan deep learning dengan pendidikan inklusif? Pendekatan deep learning sejalan dengan pendidikan inklusif karena menghargai perbedaan, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang secara optimal. Jadi bagaimana teman Devi? Apakah jawabannya sudah diberikan oleh narasumber? Sudah pas? Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Sinameo. Di sini saya sebagai moderator ketiga. Kepada pemateri saya persilakan. Jadi baik, pada malam hari ini saya akan membawakan materi dengan tema pengaruh pendekatan deep learning terhadap kemampuan sosial dan emosional anak berkebutuhan khusus. Langsung saja masuk pada latar belakang. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan teknik pembelajaran mendalam deep learning telah menghadirkan perubahan paradigmatik dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan khusus. Deep learning sebagai cabang dari machine learning yang memakai jaringan saraf tiruan berlapis yang memungkinkan pemrosesan data nonlinear dan kompleks seperti wajah, sinyal suara, perilaku gerakan, sehingga membuka peluang bagi sistem edukasi adaptif yang mampu mengenali pola perilaku dan emosi peserta didik secara otomatis. Kajian-kajian terbaru menegaskan potensi AI untuk menciptakan intervensi yang lebih personal dan responsif di ranah pendidikan. Yang kedua ada kajian teori. Yang pertama ada teori sosial kultural Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif dan emosional anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan lingkungan. Yang kedua ada teori kecerdasan emosional. Daniel Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional EQ terdiri dari 5 aspek utama. Yang pertama ada kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. EQ berperan penting dalam kesuksesan hidup seseorang. Yang ketiga ada teori kecerdasan emosional. Yang ketiga ada teori konstruktivisme Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa anak membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, bukan sekedar menerima informasi pasif. Menurut Piaget, proses belajar anak berlangsung melalui tahap-tahap perkembangan kognitif yang mempengaruhi cara mereka memahami dunia. Selanjutnya ada manfaat penerapan deep learning. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran.
pembelajaran. Deep learning mampu menganalisis data perilaku, respon emosi, dan tingkat perkembangan anak, lalu menyesuaikan materi dan metode intervensi sesuai kebutuhan unik setiap anak. Ada deteksi emosi otomatis. Dengan algoritma pengenal wajah, suara, atau gerakan, sistem berbasis deep learning dapat mendeteksi emosi anak secara real time. Manfaatnya, guru dan terapis lebih cepat mengetahui kondisi emosional anak tanpa harus mengandalkan pengamatan manual yang bisa keliru. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial. Anak berkebutuhan khusus sering kesulitan melakukan interaksi sosial langsung dengan teman sebaya. Teknologi deep learning dapat menciptakan simulasi percakapan atau avatar digital yang aman untuk latihan. Manfaatnya, anak lebih percaya diri berinteraksi dalam situasi nyata setelah terbiasa berlatih dalam lingkungan virtual. Yang berikutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak sekolah, khususnya sekolah inklusif di daerah, belum memiliki fasilitas teknologi memadai seperti komputer, perangkat sensor, dan jaringan internet stabil. Solusi dari keterbatasan tersebut, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial perlu memberikan subsidi atau hibah untuk mendukung teknologi pendidikan khusus. Yang kedua, ada pemanfaatan perangkat sederhana seperti smartphone atau tablet dapat menjadi alternatif sebelum menuju sistem yang lebih kompleks. Yang berikutnya ada aspek etika dan privasi data. Sistem deep learning sering mengumpulkan data pribadi anak seperti ekspresi wajah, suara, bahkan data biometrik. Hal ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi. Solusi dari tantangan tersebut membuat regulasi perlindungan data anak yang tegas, termasuk syarat izin tertulis dari orang tua sebelum data digunakan. Yang berikutnya, kurangnya literasi teknologi pada guru dan terapis. Banyak guru pendidikan khusus atau terapis yang belum terbiasa dengan teknologi AI sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Solusi dari tantangan tersebut dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop reguler bagi guru, terapis, dan orang tua untuk meningkatkan keterampilan digital. Yang berikutnya ada kesenjangan akses dan keadilan. Tidak semua sekolah dan anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi deep learning. Solusi dari tantangan tersebut dengan pemerataan akses dengan program nasional pendidikan inklusif berbasis teknologi. Kemitraan dengan NGO, CSR perusahaan, atau lembaga donor untuk mendukung implementasi di sekolah-sekolah yang kurang mampu. Membangun platform berbasis komunitas sehingga bisa dipakai bersama lintas sekolah. Oke, baik teman-teman. Tadi teman saya sudah memaparkan materi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini saya mau bertanya, langsung saja, apa yang dimaksud dengan deep learning dan bagaimana perannya dalam membuka peluang sistem edukasi adaptif untuk pendidikan khusus? Terima kasih. Oke, izin
bagaimana peranannya dalam membuka peluang sistem edukasi adaptif untuk pendidikan khusus. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan grafis yang memungkinkan pemrosesan data non-linear dan kompleks seperti citra wajah, sinyal suara, dan perilaku gerakan. Dalam pendidikan khusus, membuka peluang bagi sistem edukasi adaptif yang dapat mengenali pola perilaku dan emosi peserta didik secara otomatis serta menciptakan intervensi yang lebih personal dan responsif sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Bagaimana? Pas? Terima kasih. Jadi baik, terima kasih kepada para narasumber atas pemaparan materi pada malam hari ini. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi seminar yang dibawakan pada malam hari ini. Penerapan pendekatan deep learning dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Bajawa terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas, proses, dan hasil pembelajaran. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena materi disajikan secara kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan dalam aktivitas nyata. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan teman sebaya berperan penting dalam mendukung keberhasilan pendekatan deep learning. Dukungan yang konsisten dan terarah dari ketiga pihak tersebut membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendekatan deep learning juga berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian siswa yang ditunjukkan melalui sikap lebih bertanggung jawab, percaya diri, serta kemampuan menyelesaikan tugas secara mandiri. Selain itu, perkembangan kemampuan sosial dan emosional siswa turut meningkat, ditandai dengan interaksi sosial yang lebih baik, kemampuan bekerja sama, serta pengelolaan emosi yang lebih terkendali. Dengan demikian, pendekatan learning yang didukung pembelajaran kontekstual dan kolaborasi dapat menjadi strategi pembelajaran yang efektif dan relevan dalam meningkatkan perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Bajawa. Hadirin yang kami hormati, tak terasa kita telah berada di penghujung acara seminar pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, marilah kita menutup kegiatan seminar ini dengan doa. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa.